Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Satina Fadila, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Silver Asia. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan UAS mata kuliah perilaku organisasi, yang dimana saya mengambil topik konflik organisasi dalam prinsip work-life balance. Pengantar konflik organisasi. Konflik organisasi sendiri merupakan pertentangan antar individu atau kelompok akibat perbedaan kepentingan, persepsi, dan atau nilai. Work-life balance menjadi sumber konflik yang meningkat di era kerja modern. Apa itu work-life balance? Work-life balance itu adalah kondisi di mana seseorang dapat menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan konflik peran dan stres. Contoh konfliknya, misal kasus di perusahaan XYZ, karyawan dituntut untuk lembur setiap hari dan tidak ada waktu untuk keluarga. Dampak yang terjadi adalah absensi yang meningkat, burnout, dan turnover yang tinggi. Mengapa konflik ini bisa terjadi? Yang pertama, bisa karena budaya kerja yang mengglorifikasi lembur. Nah, jadi karyawan tidak diberi waktu untuk bisa mengakrabkan diri dengan keluarga karena selalu diberi lembur, sedangkan kita seharusnya punya kehidupan lain di luar jam kerja, misal untuk keluarga atau untuk me time. Yang kedua, kepemimpinan otoriter dan kurang empati. Work-life balance ini mungkin kurang didukung oleh pemimpin-pemimpin yang masih berpola pikir tidak modern, yang mengharuskan kerja tanpa mempertimbangkan bahwa karyawan juga memiliki kehidupan pribadi di luar sana. Yang ketiga, tidak adanya kebijakan fleksibilitas kerja, dan yang keempat, ada beban kerja yang tidak proporsional. Dampak negatif dari konflik work-life balance, yang pertama ada penurunan kinerja dan kepuasan kerja, gangguan kesehatan mental dan fisik, dan juga ada konflik dalam keluarga karyawan. Jadi jika karyawan tidak diberi keseimbangan antara kehidupannya di luar dari pekerjaan, mungkin dari karyawan itu akan kinerjanya akan menurun, dan kepuasan kerja dari karyawan dan juga atasan akan menurun juga. Dan selain itu juga mungkin kesehatan fisik karena kelelahan dan juga mental akan terganggu karena tidak adanya hiburan, yang dia hanya dituntut mengenai pekerjaan tanpa ada hiburan di luar waktu kerja itu sendiri. Lalu konflik dalam keluarga karyawan juga bisa terjadi apabila kita sebagai pekerja hanya fokus untuk bekerja di kantor tanpa adanya waktu kualitas bersama keluarga di rumah. Dan strategi dari penyelesaian konflik ini, yang pertama ada fleksibilitas kerja, yaitu adanya work from home atau jam kerja yang fleksibel tanpa mengesampingkan pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua adalah pelatihan manajemen waktu. Mungkin jika manajemen waktu dari karyawan atau pekerja lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaan, jadi tidak perlu adanya lembur sehingga waktu dengan keluarga menjadi lebih banyak. Yang ketiga, ada kebijakan HR yang pro keluarga. Sebagai HR juga mungkin harus mendukung kehidupan pribadi karyawan di luar jam kerja selama itu memang positif dan untuk kepentingan pribadi yang tidak merugikan perusahaan. Yang keempat, ada kecerdasan emosional dari pemimpin. Pemimpin juga mungkin harus mempunyai rasa empati sehingga tidak terus-menerus menuntut dari karyawan untuk ayo kerja terus gitu. Yang kelima, mungkin sistem kinerja yang realistis, yang tidak membebani karyawan sehingga karyawan dapat menjalankan work-life balance, pekerjaan yang baik, dan juga kehidupan di luar pekerjaan yang juga baik. Teori yang relevan dengan konflik ini yaitu teori peran ganda atau konflik antara dua peran yang berbeda, dan work-life balance teori yaitu keseimbangan peningkatan produktivitas dan well-being di luar pekerjaan.
Kesimpulan yang bisa ditarik yaitu yang pertama, work-life balance adalah isu yang penting dalam organisasi modern. Yang kedua, diperlukan juga pendekatan empati dan sistemik dari manajemen. Dan yang ketiga, investasi pada keseimbangan kerja dan hidup meningkatkan kinerja dan loyalitas. Referensi yang saya dapat dari Robin and Judge 2017, Organizational Behavior, Greenhouse and Allen 2011, Work Family Balance, A Review and Extension, Allen et al. 2015, How Effective is Telecommuting, Frohn et al. Dan yang kelima, Kosek and Ozeki 1998.